Oke. Kemudian saya tadi menanyakan, Nabi Muhammad pernah nggak rihlah? Rihlah dalam arti mungkin kita tidak menemukan belum menemukan atau tidak menemukan secara spesifik Ustadz menjelaskan atau dalam ceramah Nabi Muhammad pernah pergi seperti kita ngajak berbondong-bondong istri, anak-anaknya atau sahabatnya untuk ke sebuah tempat. Tapi yang jelas Nabi melakukan perjalanan, dan dalam perjalanan-perjalanan misalkan Nabi apakah dia berdagang, tapi Nabi setelah peristiwa-peristiwa setelah beliau menjadi Nabi, perjalanan yang dilakukan itu bisa jadi kembali ke Mekah untuk umrah ataupun melakukan kegiatan-kegiatan atau perang yang nanti dalam perjalanan-perjalanan itu tadi bisa jadi di situ ada kasus-kasus yang bisa kita sebut dengan tafakur alam, misalkan seperti itu. Tapi yang mau saya sampaikan, coba kita buka surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Karena saya mau ceritakan, jadi ayat 191 ini kan ceritanya sudah ini ada dalam kitab Sahih Bukhari ketika menjelaskan tentang tafsir dari ayat ini tadi. Jadi ceritanya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Apakah Ibnu Abbas itu sahabat atau Ibnu Abbas itu tabi'in atau tabi'in? Siapa Ibnu Abbas? Siapa? Ahli tafsir? Ya, dia ahli tafsir. Untuk kalangan dia ahli tafsir. Tabi'in? Nama dia Abdullah bin Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, siapanya Nabi? Ya, sangat ada hubungannya dengan Nabi. Ibnu Abbas itu siapanya Nabi? Paman Nabi. Dan paman Nabi itu adalah ayahnya Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas pada suatu hari beliau menginap di rumah bibinya, namanya Maimunah. Jadi Maimunah itu adalah saya bilang pakai bahasa Indonesia, bahasa yang sering. Apa kalian bilang? Tantenya, makciknya, bibinya dari Ibnu Abbas. Jadi dia nginap di situ. Nah, hubungan antara Maimunah dengan ibunya Ibnu Abbas itu adalah adik kakak. Jadi dia nginap di situ. Jadi ketika dia nginap di situ, tengah malam tiba-tiba dia melihat Nabi bangun, kemudian Nabi berwudu, kemudian Nabi sholat, dan kemudian Nabi keluar memandang ke langit. Kemudian membacakan ayat 190 dan 191. Nabi memandang ke langit. Itu bagian dari apa? Ya, bagian dari tafakur atas apa yang sudah Allah ciptakan. Coba kita lihat ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Itu pertama sekali, ya, penciptaan langit dan bumi. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan apa lagi? Peralihan atau pergantian siang dan malam, yang tentunya ketika pada pergantian siang kemudian malam gelap menjadi terang, ada tujuan, ada fungsi. Di mana waktu untuk istirahat, di mana waktu untuk bekerja atau mencari nafkah untuk belajar. Ya, kemudian apa? La ayatil liulil albab. Itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang punya albab. Albab itu apa? Al-albab al-uqul, akal. Nah, kalau kita punya akal, maka kita akan berpikir, apa sih? Apa gunanya? Apa dibalik penciptaan Allah yang seperti itu? Kemudian disambung ayatnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yang mengingat Allah. Jadi ketika kita melihat semesta, ketika kita melihat penciptaan langit dan bumi, ketika kita merenungi, kenapa harus ada malam? Kenapa harus ada siang? Kenapa orang kalau tidur itu bagusnya malam? Beda dengan siang, kualitas tidur akan berbeda. Silakan nanti itu dijawab oleh sains, oleh kedokteran, mungkin seperti itu. Nah, jadi ternyata memang ada hal-hal yang diciptakan kepentingannya untuk apa? Untuk manusia, bukan untuk yang lainnya. Ya. Kalau kita bilang kepentingannya untuk apa? Untuk binatang, untuk sapi, untuk ayam. Sapi dan ayam diciptakan buat siapa? Siapa yang mengkonsumsi mereka? Lagi-lagi manusia. Manusia si karnivora ya? Enggak, apa? Omnivora, gitu ya. Iya. Kemudian kita kembali ke Al-Qur'an. Alladzina yadhkurunallah. Zikr, mengingat Allah qiyaman sambil berdiri. Wa qu'udan sambil duduk. Terus wa ala junubihim sambil berbaring, gitu ya. Walaupun nanti ada penafsiran, ini salah satu yang menafsirkan bahwa untuk sholat dalam kondisi apapun, selama dia masih mengingat Allah dan selama dia masih
sadar dia ada kewajiban untuk sholat walaupun dalam keadaan berdiri udah nggak bisa, kemudian duduk nggak bisa, wa ala junubihim, ya. Kalau dalam fikih mungkin nanti dengan kerdipan mata juga masih diwajibkan seperti itu. Nah, kemudian sambungannya apa? Setelah kita mengingat Allah, berdiri kita harus ingat Allah, duduk kita mengingat Allah. Nanti penafsiran ini luas ya. Itu saya penafsiran yang kita hubungkan dengan kegiatan kita saja. Kemudian apa? Dikatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Diulang, di atas sudah ngomongin penciptaan langit dan bumi. Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Di bawah diulang lagi. Sebegitu pentingnya untuk kita diperintahkan melihat alam semesta, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan Allah itu bukan hanya ada dalam Al-Quran, dalam ayat-ayatnya, tapi kekuasaan Allah itu ada di ciptaan. Jadi kalau kita dengar ada tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada dari sisi apa dibilang ya, ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang berupa perkataan yaitu Al-Quran, tapi juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah itu di ayat-ayat kauniyah. Kauniyah itu alam semesta. Nah, mana banyakan Al-Quran dengan alam semesta kalau kita mau merenunginya, mentafakurinya, atau kita mentadabburinya? Mana banyakan? Al-Quran cuma 6.000 sekian ayat. Orang yang ingatannya bagus, yang fokus untuk menghafal Al-Quran, 3 bulan, 4 bulan selesai, khatam dia bisa. Tapi bagaimana dengan tanda-tanda kekuasaan Allah? Ketika kita melihat nanti ada sesuatu yang baru lagi, kita nggak habis-habis. Alam itu lebih besar, ya kan? Kita cuma bisa melihat dengan mata telanjang kita ini yang kita bisa lihat. Tapi ada di sana astronot yang dia bisa melihat lebih besar. Di sana ada penyelam yang dia bisa melihat lebih luas lagi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dokter dia bisa melihat mungkin di dalam perut manusia ada apa, kita nggak bisa. Beda yang melihat langsung ketika dia membedah dengan kita yang melihat dari YouTube atau mendengar cerita akan berbeda. Ya, bagaimana seseorang yang menemukan penelitian tentang jasad Fir'aun, akhirnya dia masuk Islam, peneliti yang seperti itu. Berarti dia langsung actionnya, gitu ya. Oke, di situ berikutnya apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan Allah itu abas, sia-sia, nggak ada. Jadi ketika yang saya bilang tadi, kenapa siang dan malam cuma perubahan gelap menjadi terang, terang menjadi gelap, ternyata di situ luar biasa fungsi atau luar biasa kepentingannya untuk manusia. Bisa nggak ngebayangin daerah yang 21 jamnya itu adalah terang? Kawasan di daerah apa tuh? New Zealand, saya nggak tahu, pokoknya di Eropa gitu ya, di ya, yang salju lah, yang mataharinya. Saya ingat punya saudara saya dari nenek saya itu waktu saya masih di Mesir, dia di Belanda, Belandanya dekat tetanggaan dengan Paris. Jadi ketika itu jam 23 atau 21 saya di Mesir, 21 kalau nggak salah jam 9 malam, 21.30. Terus dia SMS saya, "Neng, Abang lagi di bawah Menara Eiffel menikmati bahasa Inggrisnya sunset gitu ya, dengan segelas berhubung orangnya sudah di luar, dengan segelas anggur merah," kata dia seperti itu kan. Hah, saya bilang 9:30. Waktu itu kan kita belum terlalu ngerti ya, tahun 2000 berapa itu ya, 2005 atau 2004 gitu. 21.30, 9:30 itu baru menikmati. Dan teman saya sekarang lagi pendidikan S3 di Belanda, dia juga gitu. Ini jam segini, dia bilang waktu kita minta ngisi, kita cuma tidur Neng 1 jam doang, terus itu Isya, Tarawih, kemudian tidur 1 jam kemudian setelah itu kita langsung sahur. Nggak lama setelah itu kita langsung, bersyukur sekali kita yang berada di Indonesia, jadi kita setengah-setengah gitu. Bayangkan puasanya juga lebih banyak, bisa sampai 20 sekian jam. Kita kan belasan jam, kurang dari 15 jam kita ya. Nah, itu tadi. Ya, seharusnya ketika ketika kita melihat itu saja, kesyukuran kita untuk yang tinggal di Indonesia lebih besar. Harusnya seperti itu. Tapi pernah nggak kita mikir seperti itu? Pernah, lewat. Gitu ya. Nah, pernah, pasti pernah. Kita orang beriman, kita orang belajar, kita orang berpendidikan.
bacaan artikel kita banyak, buka YouTube, dengar ceramah ustadz, segala ustadz yang udah disingkat itulah UAS, UGB, UGB apalagi Hadi Hidayat, apa AHA gitu ya. Segala ustadz itu udah dengar. Oke, jadi tafakur tadi kita udah ngeliat ya, ternyata ada ayat Al-Quran yang meminta kita untuk tafakur alam. Jadi tema ini tepat, ternyata ada permintaan dan ternyata Nabi pernah buat. Walaupun gak ada tema dalam hadis dikatakan Nabi tafakur alam. Tapi saya mengambil apa yang dilakukan Nabi ketika menghadap melihat ke langit dan membacakan ayat ini. Ayat ini ada tafakur alamnya ya kan? Ada tafakur fi apa tadi? Tafakur apa? Tafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Ya, itu bagian dari. Nah, kita ketika samawati wal ard ini bagian dari apa? Al-ard. Kita sekarang lagi dia al-ard. Kita bisa melihat dengan jelas as-samawat. Cuma karena kondisinya kurang mendukung, kita cuma bisa melihat putih. Pada dasarnya kita bisa melihat biru, awannya, matahari yang mungkin lagi terang-terangnya jam segini gitu ya. Nah, jadi itu banyak sekali yang bisa kita ambil. Nah, pada dasarnya tafakur itu adalah min afdalil ibadah. Salah satu ibadah yang utama. Kenapa? Karena tujuan dari tafakur itu apa? Menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa syukur yang paling penting. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada siapa? Ada sapi. Ya kan? Gimana caranya tafakur alam dengan sapi? Ya bisa, semua bisa. Ya dengan cara Aldo paling jago yang begituan ya. Ya kita tanya apa? Cuman sapinya kurang seksi karena kurus. Ya jadi semua bisa, dari pohon, dari alam, semua kita bisa wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur karena kita punya perintah untuk diperintahkan untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan. Ya kan? Perbuatan silakan. Yang jelas ketika wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Ya kan? Sebagai bentuk terima kasih kita atas kesempatan yang Allah berikan, terima kasih kita untuk anggota tubuh yang sempurna, untuk kesehatan yang Allah berikan, untuk keluarga, untuk teman. Oke, kemudian apa lagi? Saya udah bilang tadi min afdalil ibadah. Kenapa? Karena ketika kita tafakur alam, kalau kita datang kemari cuma kita dapat lahwun, la'ib, senang-senang, senda gurau, hiburan, makan-makan, minum-minum, ketawa-ketawa, maka itu sia-sia. Makanya ketika kita datang dari tadi sebenarnya niat kita ubah. Jadi kedatangan kita bukan hanya untuk, ya silakan kita untuk menikmati yang sudah Allah berikan. Tapi di belakang itu kita dapat apa? Kita dapat apa setelah kegiatan-kegiatan ini tadi? Silakan bergembira, tidak ada larangan. Bahagia-bahagia, asal tidak terlalu kelewatan ya kan? Kemudian dalam kita mentafakuri alam, dalam kita melihat langit, melihat alam semesta, kita juga bisa melihat bagaimana power atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita hilang rasa sombong kita. Kadang kita merasa bangga, wah saya di sini paling apa gitu ya. Kalau tadi ada yang mengatakan, Ustazah ini yang bisa memberi motivasi, saya bisa memberikan kalian motivasi untuk apa? Salah satunya kuliah, sekolah. Ustazah, saya dari keluarga yang kurang mampu. Kalau memang kita punya keinginan, kita mungkin bisa belajar gigi, kita cari beasiswa. Saya S3 ini beasiswa, gitu ya. S1 saya kalau di Mesir kan nggak ada biaya, jadi biaya perjalanan dari orang tua, di sana dapat beasiswa juga. Bahkan saya di Mesir rizki dari Allah, saya dapat beasiswa 2, ya, dapat dari yang resmi, dapat dari muhsinin yang punya percetakan. Mungkin kalian pernah lihat kitab-kitab Arab, Maktabah Darussalam. Nah, saya dapat dari Syekh itu tiap bulan sampai saya selesai. Kemudian setelah tsunami kita dapat juga banyak bantuan dari masjid. Jadi ada saja kalau kita mau rezeki gitu ya. Jadi kalau seandainya memang qadarullah kita tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sekarang banyak sekali fasilitas-fasilitas baik mungkin langsung ataupun melalui media sosial, kalian bisa belajar di situ. Ya, berapa banyak orang-orang yang dia tidak berpendidikan yang seperti apa, bukan juga orang pesantren, bukan juga alim ulama, tapi dia bisa memberikan untuk orang lain. Yang penting kita bisa menjadi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa memberi untuk orang lain. Bisa memberi apapun, nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi guru, nggak harus jadi apa. Tapi kita bisa memberi apa yang kita bisa. Saya kemarin ngisi kajian tentang tafsir surah Al-Qiyamah. Kalau mau boleh, saya ngerekam diri saya sendiri
ada 10 rekaman. Ada yang 2 menit karena kajiannya via WhatsApp. Kemudian saya punya adik-adik yang ngaji sama saya Politeknik, alumni. Saya bilang, Lani, bantu kakak bisa nggak gabungkan semuanya? Oke kak, Ba'da Isya. Jadi Ba'da Isya selesai dan itu saya pengen share ke orang. Dan insya Allah tafsir surah Al-Qiyamah dari ayat 1 sampai ayat 40. Dan insya Allah bermanfaat, bagus isinya. Maksudnya bukan saya yang bagus, isi yang saya sampaikan itu karena dari beberapa tafsir, oke lah isinya. Nggak terlalu berat dan juga bisalah nyampe ke orang-orang gitu tadi. Jadi itu kan kita memanfaatkan lagi-lagi orang lain. Ya, adik-adik saya manfaatkan minta tolong karena dia punya kemampuan IT. Saya nggak ngerti caranya seperti itu. Oke, kemudian dalam tafakur alam juga kita melihat apa lagi? Kita tidak diminta untuk pernah mungkin dengar kata-kata tafakkaru fi khalqillah, ya, wala tafakkaru fillah atau fi dzatillah. Silakan kita bertafakur akan khalq, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apapun ciptaan Allah, tapi kita dilarang untuk berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu punya sifat, Allah punya asma gitu ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan silahkan kita berpikir sebatas yang sudah Allah subuhkan. Allah menyubuhkan, Allah basir, Allah sami', yadullah fauqa aidihim. Tapi kita tidak mensifati Allah seperti sifat atau seperti bentuk manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul alim. Tapi Allah bilang Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, tapi tidak lantas kita bilang oh Allah punya telinga. Kita tidak sampai mujassamah, menjisimkan Allah ya, seperti bentuk apa seperti itu. Kalau kalian ingat, saya nggak tahu, ustaz-ustaz pasti sering cerita bagaimana Nabi bertemu Jibril dalam wujud yang asli. Ingat nggak wujud Jibril yang asli? Ketika Mi'raj, Nabi ketemu Jibril yang asli. Ketika kalau nggak di Gua Hira, kalau nggak salah saya, ketika wahyu yang kedua, Al-Mudaththir, Nabi, saya lupa ya antara dua itu, Nabi bertemu dengan Jibril dalam wujud aslinya. Ya, ketika Nabi melihat ke langit penuh, berarti segede apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, satu malaikat Jibril. Jadi bayangkan ciptaannya seperti itu, yang menciptakan lebih dari itu. Tapi jangan bayangkan pakai ini langsung kan penuh, Jibril penuh di langit, kakinya dari mana seperti itu gitu ya. Itu gambaran yang yang kita coba untuk memahami bahwa Allah itu bisa menciptakan sesuatu yang hebat, maka Allah pasti lebih hebat. Tapi ada hal-hal yang ketika zat Allah Subhanahu wa taala kita tidak mencoba untuk berpikir seperti apa jenis kelamin dan lain sebagainya, na'udzubillah sama na'udzubillah, karena itu bisa jatuh kepada kedalal, kesesatan, kepada kekafiran, kepada hal-hal yang tidak dikehendaki dalam akidah kita. Jadi cukup berpikir tentang apa yang sudah, ketika kita melihat Allah sudah memberikan yang terbaik dalam satu tanah ini saja, kita bisa melihat pohon-pohon ada beberapa yang warna berbeda, ada beberapa bunga yang berbeda. Belum lagi kalau ini adalah taman kebun buah, kita bisa merasakan buah dengan bentuk, warna daun dan rasa yang berbeda. Ada yang asam, ada yang manis, ada yang kecut, ada yang nano-nano lah, gitu ya. Jadi bisa nggak dari situ kita gali untuk kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Oke, mungkin itu saja intinya. Niat kita tafakur alam ini adalah untuk syukur nikmat yang sudah Allah berikan. Itu yang kita lihat di depan kita ya. Sekarang kita lihat, kalau seandainya Allah nggak kasih kita mata, atau matanya lagi bermasalah, bisa kita melihat itu? Lagi-lagi kembali ke diri kita, karena kita bagian dari al-alamin, ya kan? Rabbul alamin, kita bagian dari semesta, kita bagian dari alam, gitu ya. Yang di sekeliling kita ini semuanya di bagian dari alam, teman-teman kita. Bukan hanya langit dan bumi, tapi semua isinya itu bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang silahkan kita mentafakurinya. Sekarang paling bagus adalah kita tafakur dulu yang ada dalam diri kita. Ya, anggota-anggota yang Allah berikan. Bagian mana ya? Mungkin kalau yang udah beberapa di sini yang ibu-ibu kita, mungkin giginya udah ada yang hilang, ya, udah berkurang nikmatnya. Lihat, udah dicabut nikmatnya. Mata saya udah dari SMA kelas 1 sudah dicabut nikmat mata. Ya. Jadi apapun yang ada di diri kita patut untuk kita syukuri, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan banyak-banyak mengucapkan hamdalah, dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an dan juga dengan amalan yang lainnya.
Yang paling penting adalah yang wajib ibadah mahdoh selesaikan dulu. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Jangan pede dengan ibadah mahdoh, walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa ada sahabat nanya, Nabi saya cuma sholat, puasa yang wajib-wajib, bisa nggak saya masuk surga? Bisa. Siapa yang pede dengan ibadah wajibnya saja? Siapa yang dalam sholatnya nggak ada lagi sholat, ibu-ibu? Ingat, masakan belum mateng. Ingat, belum selesai tugas, belum selesai apa gitu ya. Hal itu kita tutupi dengan, walaupun bukan itu menjadi legalisasi untuk kita boleh dalam sholat mikir yang lain ya. Jadi kita mencari bagaimana cara mendapatkan sholat yang khusyuk. Allahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Semoga tafakur kita hari ini tidak hanya kita berkenalan dengan yang baru gitu ya, tapi juga menambah rasa cinta kita pada sesama, dan makin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, makin kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, makin bertambah amal-amal soleh kita insyaallah.